visiting lecture, ya kan? Visiting lecture. Jadi nanti banyak hal yang bisa dilakukan dengan Institut Agama Islam Takengon Aceh ya. Mungkin nanti bisa dimediasi oleh Bapak Bapak Muhammad Almi Hidayat ya. Mungkin bukan hanya visiting lecture seperti hari ini, mungkin nanti ada kolaborasi publikasi ilmiah ya kan antara PGMI Ayuki dengan di sana di Aceh mudah-mudahan. Atau mungkin nanti ada seminar bersama ya. Bapak Almi bisa hadir ke Bogor, bisa jalan-jalan ke Bogor. Bapak Almi bisa hadir di Bogor, bisa ketemu dengan dosen-dosen PGMI di Bogor, mengadakan seminar bersama ya, tentang PGMI tentunya. Selamat datang Pak Muhammad Almi dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas eh, kesiapannya untuk menjadi pemateri ya di visiting lecture ini dan semangat buat semua mahasiswa ini. Semua mahasiswa harus semangat ini mengikuti nantinya perkuliahan ya, perkuliahan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Almi Hidayat. Dan terakhir terima kasih buat ini buka prodi ya, semangat terus buka prodi ini mengembangkan MOU MOU-nya ya kan dengan kampus-kampus yang sudah diajak kerjasama sebelumnya. Baik, saya tutup. Allahumma fiqh wa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadek sambutannya. Selanjutnya Bu Nurjani, mohon maaf, Bu Nurjani sebagai Kaprodi. Ini juga Pak Wadek ada Bu Nurjani ini sebagai Kaprodi. Oh ada. Ya, Mohon ya. ya, salam kenal ini Bu Kaprodi ya. Ya, salam kenal Pak. Ya. Apakah dekan ini masuk? Bu? Alhamdulillah, dekan masuk kira-kira 2012. Kemana? Oh iya. Oh iya, baik. Oh berarti sudah sekaligus dibuka ya langsung oleh Wadek FTIK Ayuki aja ya, Bu ya. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Wadek. Dapat salam dari dekan. Ya, siap. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin teman-teman teknik kita untuk kebutuhan dari dokumentasi, maka nanti teman-teman setelah Pak Almi menyampaikan materi, nanti dilanjut dengan materi saya, kemudian baru ada sesi diskusi. Begitu ya Syahid. Jadi nanti tetap yang memimpin Syahid saja, ya. Jadi untuk setelah Pak Almi menyampaikan, backgroundnya mungkin boleh nanti kita tidak pakai background ya. Ketika saya menyampaikan materi berarti sudah tidak pakai background lagi. Ini untuk kebutuhan dokumentasi. Begitu ya teman-teman peserta. Gimana kabarnya teman-teman peserta? Sehat ya semuanya ya? Baik, langsung saja ini kita mulai. Silakan saya serahkan kepada moderator. Silakan Sahid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Syahidur Huda sebagai moderator pada pertemuan hari ini. Saya dari mahasiswa Ayuki Bogor, jurusan Prodi PGMI semester 3 yang hari ini akan memoderatorkan pada kesempatan hari ini. Baik, mungkin langsung saja kita akan membahas tentang merancang IPS yang menggugah, yaitu transformasi pembelajaran IPS menuju pendidikan sosial yang membebaskan, yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Almi Hidayat
yaitu dosen Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Maka dari itu saya persilahkan kepada Bapak. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Syahid. Nah, mohon maaf, apakah terdengar suara dari saya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya, oke. Alhamdulillah jelas. Pak. Oke, saya coba untuk share screen. Share screen. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman semua? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke. Kami Oke. Recording in progress. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Wassalamualaikum. Nah, kali ini selamat datang kepada teman-teman mahasiswa dari Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor
Nah, jadi teman-teman dari YN Takengon yang juga berhadir mahasiswa-mahasiswa Bapak, kita di sini berdiskusi bersama dengan teman-teman Institut Ummul Qura Al-Islami dari Bogor, sehingga nanti jika seandainya ke depan setelah kita berdiskusi tanya jawab, teman-teman dari Bogor ataupun dari Takengon juga boleh ya untuk memberikan pandangan ataupun eh, persepsi mengenai hal-hal ataupun jawaban yang akan kita diskusikan nanti. Karena memang mengingat yang namanya ilmu pengetahuan sosial atau IPS ini adalah mata kuliah atau mata pelajaran yang mungkin sangat terbuka, sangat multi jawaban sehingga tidak seperti sains yang jawabannya itu pasti, tetapi IPS ini dia membutuhkan jawaban yang harus sesuai dengan konteksnya gitu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan barangkali ada beberapa jawaban dari teman-teman yang nantinya bakalan lebih relate, lebih sesuai dengan konteks ataupun situasi di mana tempat kita berada. Nah, jadi di sini Bapak izin menyampaikan tema besar kita adalah merancang IPS ilmu pengetahuan sosial yang menggugah. Di sini ada transformasi pembelajaran IPS menuju pendidikan yang membebaskan. Nah, kalau kita baca quote ini, kita udah tahu ya semua ya. Jadi biasanya kalau zaman sekarang itu quote-quote itu biasanya bukan hanya dari para ahli teori, para cendekiawan, tetapi mungkin lagu yang sering kita dengar dari band Batas Senja itu bisa relate di kehidupan kita. Nah, janganlah menyerah dulu. Waktu kita masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Jadi jangan pernah lupakan doa-doa yang sudah terupload atau kita unggah kepada Allah, Nabi besar Muhammad SAW, dan juga para sahabat tabiin, itu insya Allah nggak akan pernah usang doa-doa kita. Mungkin nggak bukan hari ini, tapi mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan, itu insya Allah akan terjadi. Dan perlu diingat, jika seandainya doa-doa kita itu sudah kita capai, udah terpenuhi, jangan lupa bahwasanya itu bukan berkat kita, tapi berkat kemurahan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga doa-doa di sekeliling kita. Jadi jangan kalian beranggapan, wah aku udah kuliah semester 5 nih, aku di IAI, di Institut Ummul Qura Bogor nih, di Takengon nih, beda dengan teman-teman yang gak kuliah. Nah itu kita nggak boleh. Kita nggak tahu, kita sekarang ini adalah hasil dari investasi doa orang tua kita zaman dahulu. Oke, jadi sekali lagi janganlah menyerah dulu. Waktu masih panjang, ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Nah, jadi teman-teman, yang akan kita bahas selama 25 menit ke depan, kita akan mengetahui atau membahas sedikit tentang paradigma baru IPS, strategi pembelajaran aktif, dan juga media dan sumber belajar yang nantinya akan lebih digali lagi dengan Ibu William. Dan juga penilaian atau autentik sedikit. Nah, pertama yang perlu kita ingat, IPS itu sebagai wahana pendidikan sosial membebaskan. Ingat, membebaskan di sini bukan berarti sekuler atau gimana, tapi kita tidak boleh mengekang pendapat ataupun jawaban dari siswa kita. Nah, aku berharap nih, kalian menjadi seorang guru, kalian itu harus bisa wise, bijaksana. Jangan sampai kalian itu menganggap jawaban kita sebagai guru itu jawaban yang paling benar. Karena kita nggak tahu nih, kita nggak tahu bahwasannya ada dari siswa-siswa kita itu yang lebih paham, yang lebih mengerti tentang materi yang kita berikan, gitu. Nah, misalkan kita sedang mengajar tema lingkungan, kita juga nggak bisa menjudge bahwasanya lingkungan itu harus bersih seperti ini. Kita harus melihat kondisi mereka di mana, bagaimana lingkungan di pesisir pantai, bagaimana lingkungan di pegunungan, bagaimana lingkungan di pesawahan. Nah, dan kategori bersih itu dia bersifat relatif. Mungkin kalau di pantai itu bersih dengan tiada sampah, seluruhnya bersih, putih, pasir putih, dan juga aliran air dari laut. Tapi bersih di pegunungan, persawahan, itu
seperti itu. Bisa saja capung, belalang, kata, dan juga siput itu menjadi suatu item, elemen pengindah dari suasana tadi. Jadi kita tidak selalu menganggap bahwasanya ulat yang menempel di padi, siput yang ada di batang padi, ataupun ada katak yang melompat di sawah itu suatu hal negatif atau elemen yang mengurangi nilai estetika. Tidak juga, karena memang seperti itu konteksnya. Nah, jadi yang perlu diingat dalam hal berpikir membebaskan yaitu kita harus berpikir kritis. Artinya kita tidak boleh berpikir stagnan, kita tidak boleh beranggapan, oh akulah yang paling benar. Ya, karena kita mengetahui ilmu sosial itu ilmu yang selalu bergerak seiring berjalannya waktu. Nah, maka selain berpikir kritis, karena kita berada di ruang lingkup sosial, kita juga harus peduli dong. Kita harus mengemban tanggung jawab dan juga kesadaran tentang perubahan lingkungan ataupun perubahan sosial. Gitu. Jadi, setiap ada momen atau ada hal yang berubah di lingkungan kita, itu kita harus gercep, harus gerak cepat, kita harus respon apa yang perlu kita perbaiki atau apa yang perlu kita tambah. Gitu. Jadi itu maksud dan kategori ilmu sosial yang membebaskan. Nah, yang kita tahu selama ini, evolusi paradigma pembelajaran itu mulai dari yang tradisional sampai sekarang penuh dengan media sosial. Yang perlu kita pahami bahwasannya telah terjadi perubahan mulai dari pendekatan tradisional. Kalau waktu zaman-zaman orang tua kita atau bahkan kakek nenek kita, belajar itu ya berpusat pada guru sebagai sumber belajar bahkan. Itu seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, pendekatan tradisional itu berubah menjadi pendekatan konstruktivis. Nah, pendekatan konstruktivis ini siswa diajak untuk bekerja sama. Jadi siswa diajak aktif, ayo nak kita buat suatu kelompok, ayo nak kita buat sebuah kegiatan. Sehingga para siswa tersebut bergerak hatinya dan tergugah hatinya. Oh, ternyata kalau ada sampah seperti ini, Bu ya. Oh, kalau ada teman yang sakit, sebaiknya kita jenguk, Bu ya. Jadi kita mengajak siswa sebagai subjek belajar itu menjadi pembelajar yang kreatif dan juga memiliki ide-ide yang sejalan dengan prinsip manusia. Nah, prinsip humanis itu kalau sekarang eranya kurikulum merdeka tuh, memerdekakan siswa, kegiatan positif sesuai dengan karakter dan bakat siswa, seperti itu sebetulnya. Sehingga transformasi konstruktivis yang dimaksud di sini adalah siswa yang tadinya diam itu diajak untuk mulai bergerak. Jadi kalau seandainya siswa waktu zaman pendekatan tradisional itu mageran istilahnya, ayo nak kita jangan mager, yuk kita melangkah sedikit aja, 1 langkah, 2 langkah gitu. Sehingga di zaman sekarang era transformatif digital, di mana para siswa itu sudah melek teknologi, tidak gaptek lagi, dan juga mereka sudah mengetahui yang namanya kolaborasi. Jadi nggak ada tuh istilah misalkan, ayo kita buat suatu kelompok, kelompoknya itu yang untuk satu kelompok aja. Itu biasanya kurang bisa berkontribusi untuk masyarakat. Jadi contoh misalkan nih kita prodi PGMI, kita buat kegiatan, alangkah baiknya ada teman-teman kita dari prodi lain untuk ikut gabung buat kegiatan seminar, buat kegiatan lomba, buat kegiatan peduli lingkungan. Kenapa? Karena bisa jadi ada ide-ide cemerlang dari prodi lain. Apakah kita gandeng dari prodi bahasa Inggris, dari prodi pendidikan sosial, atau dari prodi PAI barangkali, sehingga akan terjadi kolaborasi di situ. Nah, nantinya hasil diskusi yang terjadi itu akan membuat suatu proyek nyata yang bisa dijalankan secara bersama. Hingga pada akhirnya pendidikan sosial itu menjadi suatu sistem yang membebaskan. Membebaskan dalam arti praksis dalam pembebasannya, berpikirnya, kemudian demokrasi dalam laboratoriumnya, ada dialog kritis dan juga partisipasi aktif dalam masyarakatnya. Jadi teman-teman sekalian, evolusi paradigma pembelajaran IPS ini pasti akan terus berkembang.
Jadi kalau tahun ini, tahun 2025, kita hanya mengetahui 4 fase atau 4 tahapan, mungkin di tahun depan akan muncul satu fase lagi. Gitu. Jadi seperti itulah ruang lingkup IPS yang terus berkembang seiring berjalannya waktu ataupun zaman. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan untuk di zaman sekarang, para generasi Z, apalagi kita nanti bakalan menghadapi generasi Alpha, kompetensi yang harus dipertahankan atau yang harus dimunculkan itu pertama kembali lagi kepada kolaborasi. Ingat, tidak ada tim yang berhasil karena satu orang. Jadi no man one show. Kalau zaman dulu oke lah, satu orang itu seperti apa ya istilahnya? Seperti nyawa dari suatu kegiatan atau event. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Jadi kita ini seperti tim sepak bola, walaupun ada kapten, tetapi bukan kapten yang memiliki peran penting. Kiper menjaga gawang, penyerang mencetak gol, bek menghadang lawan, lini tengah untuk mengoper bola dari lini belakang ke depan, begitu juga sebaliknya. Kolaborasi itu ditekankan dalam kompetensi abad 21. Kemudian komunikasi. Jangan ada lagi istilahnya miskomunikasi. Pak, ternyata sulit ya untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Ya seperti itu. Tapi perlu diingat, di antara 8 atau 9 multiple intelligence itu ada interpersonal, di mana di antara diri kita memiliki potensi untuk bisa berbicara, berkomunikasi, bahkan bisa mempengaruhi orang lain. Nah, dan bagi kita yang tidak memiliki bakat tersebut atau tidak memiliki intelligence tersebut, kita masih memiliki kesempatan untuk belajar. Gimana cara memberikan ide, memberi saran tanpa harus menghakimi. Sehingga akan terjadi rasa empati dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Jadi ada dua kompetensi abad yang perlu kita miliki, yaitu kolaborasi dan juga komunikasi. Nah, yang ketiga, setelah kita berkolaborasi, kemudian setelah kita berkomunikasi, kita juga harus memiliki penalaran yang kritis, pemikiran yang kritis. Jadi contoh misalkan nih, yuk kita buat kalau di Takengon, karena kami memiliki dana ulu tawar waktu ospek yang angkatan 2025, di hari kedua kita mengadakan ospek di pinggir danau. Selain memberikan materi dan orasi ilmiah, siswa dan juga tamu undangan yang hadir di situ itu turut memperhatikan lingkungan. Jadi seperti berjalan mulai dari satu garis menuju garis yang lain, mengutip sedikit apapun sampah yang terlihat atau yang berada di hadapan kita. Ini salah satu wujud nyata bahwasanya setidaknya seperti ini hasil dari kolaborasi dan komunikasi yang baik. Minimal dari pergerakan kecil sebagai bentuk nyata dukungan kita terhadap lingkungan. Ayo, kita ospeknya bukan lagi di kampus, bukan lagi di gedung, bukan lagi di aula, tapi di luar, di lingkungan. Di mana danau bagi masyarakat Takengon itu adalah suatu sumber kehidupan. Karena memang sumber air tawar yang berada di danau ini, sehingga Danau Ulu Tawar itu mengaliri aliran sawah yang berada di pelosok-pelosok Aceh Tengah. Seperti itu. Nah, ini kan berarti setelah ada kontribusi berpikir kritis, maka terciptalah kreativitas pada poin yang keempat. Nah, kreativitasnya apa? Minimal yang tadinya ospek ataupun maba atau orasi ilmiah, pembekalan akademik, itu yang tadinya monoton, mendengarkan ceramah, kemudian di gedung atau di ruangan tertutup, kali ini kita menghirup udara segar sehingga kita bisa melihat apa yang ada di lingkungan kita, apa yang perlu kita ubah, seperti itu. Nah, sehingga yang kita ketahui saat ini minimal ada tiga strategi pembelajaran aktif, mulai dari PJBLK, PBLK, atau kontekstual. Nah, biasanya nih bagi kakak-kakak kita, alumni-alumni kita yang sedang PPG, mereka terbiasa menggunakan ketiga metode ini. Tapi yang lebih sering itu adalah PJBL atau PBL. Nah, jadi inti dari PJBL itu mulai dari investigasi masalah, desain solusi, dan presentasi. Sehingga nanti ketiga metode ini
itu bakalan menjadi metode yang memang betul relevan dengan kehidupan ataupun di abad 21. Jadi anak-anak mulai dari sekarang nih kan diajak untuk menginvestigasi masalah, kemudian memberikan solusi, dipresentasikan terlebih dahulu, kemudian masuk ke tahap implementasi nyata. Sehingga pada fase ini siswa kita itu sudah bisa berpikir kritis. Nah, di keterampilan abad 21 tadi, siswa itu udah bisa berpikir kritis dan dia bisa memberikan solusi yang sangat real atau sangat nyata. Kita lihat di sini ada foto di mana anak SD mempresentasikan kepada orang-orang tua, bahkan kepala sekolahnya gitu atau guru-gurunya. Ini masih dalam tahap isu lingkungan. Pada tahap ketiganya kita lihat bersama ada implementasi nyata di situ. Nah, ada implementasi nyata yang mereka lakukan, gitu ya. Ini adalah salah satu tahapan penting dalam PJBL, di mana memang harus ada proyek, harus ada hasil karya yang perlu kita berikan atau yang perlu kita presentasikan. Selanjutnya ada PBL, Problem Based Learning. Nah, di sini nanti para siswa kita itu harus kita ajak untuk bisa memberikan suatu identifikasi masalah. Jadi misalkan nih, masalahnya tentang apa ya? Kalau di gambar itu bagaimana menghijaukan lingkungan sekolah. Oke, itu udah kita mengetahui identifikasinya. Kemudian kita analisis kritis nih. Kita cari data, kita kumpulkan data, sehingga kita mengembangkan argumentasi dan alternatif solusi. Jadi masih dalam tahap solusi aja nih. Kemudian pada fase ketiga, kita bisa mengembangkan solusi yang kita rancang tadi dalam bentuk prototype atau pilot project, sehingga bisa diuji cobakan. Walaupun nanti bakalan ada revisi ataupun penyegaran atau bahkan pembaharuan dari produk yang akan kita tawarkan nanti. Gitu. Jadi, Pak, bedanya apa ya dari PJBL dan PBL? PJBL intinya mereka menghasilkan suatu produk. Tapi kalau PBL, mereka beranjak atau berlandaskan atau berawal dari suatu identifikasi masalah. Jadi mereka diawali dengan berpikir kritis dulu nih. Apa ya masalah kita? Apa yang bisa kita kembangkan ya? Tapi kalau dari project, itu tidak harus diawali dengan masalah. Nah, itu sedikit perbedaan. Terus Pak, bagaimana dengan tahap kontekstual? Pada tahap kontekstual atau pembelajaran kontekstual, yang bisa kita lihat ada integrasi nilai lokal yang harus kita berikan. Jadi kontekstual misalkan di Aceh Tengah dengan di Bogor, itu berbeda wilayah, berbeda kultur, berbeda alam. Nah, walaupun di Bogor terkenal dengan intensitas hujan, tapi di Aceh Tengah terkenal dengan intensitas suhu yang sangat dingin. Nah, jadi integrasi nilai lokal ini perlu kita terapkan di awal dalam pembelajaran kontekstual. Kalau kita berbicara mengenai lingkungan seperti tadi, Danau Lutawar yang menjadi pusat kehidupan di Aceh Tengah, itu adalah integrasi nilai lokal kita. Setelah kita memasuki nilai lokal, kita memasuki budaya lokal. Jadi nilainya kita ketahui, budayanya juga kita harus kita ketahui. Bagaimana kebiasaan ataupun budaya yang ada di Aceh Tengah dan juga kebudayaan yang ada di Bogor. Nah, mungkin kalau di Aceh Tengah itu ada namanya pesejuk. Pesejuk itu seperti tepung tawar kalau di Melayu, adat Melayu, atau juga di wilayah Pulau Jawa. Seperti tepung tawar. Ada juga nih yang perlu saya sampaikan, ada adat beguru. Jadi beguru itu H-1 sebelum pernikahan, baik mempelai wanita ataupun mempelai pria, itu terpisah berada di rumah masing-masing dan mereka mengadakan seperti kenduri atau wiridan di mana isinya adalah penyampaian nasihat kepada calon pengantin. Ini salah satu hal yang unik gitu. Kalau saya pribadi bandingkan karena saya juga lama di budaya Melayu, kalau di budaya Melayu itu hanya keluarga inti. Tapi kalau di Aceh Tengah itu diundang masyarakat sekitar. Jadi kalau misalkan dia tinggal di kelurahan Kebayakan atau kelurahan Payatumpi misalkan, mana Payatumpi itu adalah kelurahan dalam kecamatan
upayakan, maka minimal orang-orang satu kelurahan itu diundang. Kalau nggak bisa satu kelurahan, ya udah satu desa atau satu RT atau RW. Jadi sampai sebegitunya. Kenapa hal ini penting? Karena ternyata saat ada satu anggota keluarga kita yang menikah, itu artinya menggabungkan dua kultur, dua budaya, sehingga jangan sampai budaya kita yang ada di Aceh Tengah ini itu sampai hilang ya dengan budaya Bogor misalkan. Alangkah baiknya budaya Bogor dengan budaya Aceh Tengah itu diasimilasikan. Ada pertukaran budaya di situ. Dan itu yang terjadi pada adat beguru, di mana para mempelai, para calon pengantin diberikan nasihat. Nah, jadi setelah kita mengintegrasikan nilai lokal, kita studi kasus tentang budaya lokal, maka yang terakhir kita harus mengalami pengalaman nyata, di mana ada 3 tahapan: relating, menghubungkan, applying, mengaplikasikan, dan juga reflecting, yaitu merenungkan. Nah, jadi ketiga tahapan ini itu adalah inti dari pembelajaran kontekstual dalam kasus IPS. Sehingga nanti kalian terserah tuh apakah mau menggunakan kontekstual ataupun menggunakan problem based learning, atau bahkan nantinya kalian menggunakan project based learning. Tapi yang jelas seperti itulah tahapan singkatnya, sintaks singkatnya mengenai ketiga metode yang sering digunakan. Nah, minimal saat kita ingin menggunakan kontekstual, kita harus bisa menganalisis kekuatan dari konteks yang akan kita bahas ini. Terus kelemahannya seperti apa? Kemudian peluangnya bagaimana? Terus tantangannya dari mana saja nih? Di mana saat kita membahas satu poin mulai dari kekuatan, kelemahan, tantangan, dan juga peluang, itu kita harus mengetahui apa kekuatan dari materi yang akan kita sampaikan, kemudian kelemahannya apa. Kalau memang ada kelemahannya, fokus ke peluang terlebih dahulu. Apa peluang yang bisa kita sajikan? Atau apa peluang yang bisa kita sampaikan? Kemudian baru kita membahas tantangannya dengan berlandaskan kelemahan kita yang ada dan juga kekuatan eksternal dari kontekstual yang kita pelajari. Gitu. Analisis SWOT, Bapak yakin ini menjadi salah satu dasar analisis untuk menganalisis suatu kasus atau suatu problem yang terjadi di lingkungan kita. Jadi 4 tahapan singkat ini, mulai dari kekuatan kita itu apa, kelemahan kita itu apa, peluang kita apa, dan juga tantangan kita apa, ini adalah modal. Gitu. Dan ini basic dari analisis suatu konteks permasalahan. Gitu. Terus Pak, di zaman digital ini kita bagaimana? Di zaman digital ada revolusi media pembelajaran. Minimal kita sebagai seorang guru, kita harus bisa melihat media apa yang tersedia di dalam kelas atau di sekolah. Pak, kalau HP kan mungkin anak SD masih belum bisa diberi izin untuk membawa HP ke kelas. Oke, kalau tidak bisa, kita menggunakan Infocus, kita menggunakan proyektor, kita menggunakan laptop, di mana kita membuat suatu virtual reality. Sehingga setelah kita membuat virtual reality, akan terjadi kolaborasi digital. Gitu. Seperti Kahoot, Quizzes, dan aplikasi platform digital lainnya yang mendukung pendidikan dan pembelajaran, itu bisa kita gunakan. Nah, sehingga dengan datangnya era digital tersebut, guru itu seharusnya lebih mudah kerjanya. Jadi tidak lagi memikirkan, menulis bahan, membuat suatu tugas secara manual, tapi langsung kita aplikasikan, kita ambil dan kita kolaborasikan dari berbagai platform, kemudian kita sajikan. Tapi perlu diingat, Bapak ingin menggarisbawahi dan Bapak ingin berpesan. Kalaulah sekarang kita terkenal dengan kolaborasi digital dan sumber informasi itu sangat mudah kita dapatkan. Bapak harap nanti kita sebagai seorang guru itu harus bisa memberikan contoh minimal uswatun hasanah. Jadi kalau Bapak di kelas dari angkatan adik-adik dari semester 1 bahkan Bapak berpesan, begitu juga Bapak berpesan di Bogor,
Oke, untuk saat ini di era digital ini, di era informasi yang terbuka ini, mungkin kemampuan pedagogi kita sebagai seorang guru tidak sesempurna guru-guru kita zaman dahulu, di mana kita tidak terlalu menguasai, kita tidak terlalu bisa mengkaitkan atau mengimplementasikan teori-teori yang kita dapat, tapi minimal satu yang perlu kita jaga dan memang harus ini menjadi kekuatan kita di era digital ini, yaitu adalah sikap kita, perilaku kita, dan kepribadian kita. Dan itu semua berada dalam satu ranah, yaitu ranah afektif. Jika ranah psikomotorik itu adalah kolaborasi antara kognitif dengan afektif. Oke, Pak, kognitif kita mungkin mulai berkurang, tapi kita harus berusaha. Afektif kita itu harus bisa menjadi teladan, kita harus bisa menjadi contoh, gitu. Dan juga kalau kita ingin menggunakan digital, kita harus bisa menguasainya. Jangan asal kita copy paste segala macam gitu. Nah, itu sangat-sangat fatal. Jadi Bapak garis bawahi di sini, jika kalian mensadur atau mencari sumber referensi dengan dunia digital atau dengan internet, kalian juga harus paham. Jangan sampai nanti kalian mempresentasikannya bagus, tetapi saat ditanya kalian nggak tahu. Nah, ini secara tidak langsung kita sudah terlihat kelemahan kita sebagai seorang guru. Makanya tugas kita tidak perlu lagi susah payah untuk mencari sumber referensi sudah tersedia, tinggal bagaimana kita bisa membahasakannya atau mentransfer bahasa kita kepada bahasa anak atau kepada bahasa siswa. Gitu. Sehingga profil lulusan IPS yang berbasis OBE yang Bapak ambil datanya, itu alhamdulillah ada 85% peningkatan keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran. Kemudian kepuasan pembelajarannya berada pada poin 92%. Di mana bisa kita lihat dimensi profil Pancasila ataupun profil lulusan IPS saja itu mulai dari kritis reflektif, kolaboratif, komunikatif, solusi kreatif, dan juga partisipatif. Di mana dengan deskripsi dan indikator pencapaian tercapailah angka 85% ini. Gitu. Jadi dari yang tadinya siswa malu-malu, Bu, saya nggak pede, saya nggak berani, akhirnya mereka berani. Gitu. Bu, saya lagi selek sama dia, saya lagi SKT-an, atau saya lagi nggak berbicara sama dia karena kemarin dia jahat sama saya, dia ngejain orang tua saya. Itu harus kita abaikan perasaan tersebut karena harus ada kolaborasi pada dimensi profilnya. Yang kedua, tuh, harus ada kerjasama. Jadi gimana Bu rasa saya ini Bu, yang saya masih ngenes, masih jengkel dengan teman saya, ya harus kita komunikasikan dengan baik. Jadi memang terkesan lucu kalau seandainya nih, aku marah lah sama kamu. Misalkan nih, tadi Sahid, Bapak marah lah sama Sahid. Karena Sahid itu kemarin tidak mengerjakan tugas. Sahid itu malas-malasan. Padahal Bapak lihat Sahid itu ada di kantin. Secara nggak langsung aneh kan? Pak, Bapak marah kok kayak gini ya gitu. Kenapa nggak langsung, Sahid, kamu harus lari keliling lapangan, kamu harus mengerjakan ini. Kenapa ya tidak seperti itu ya? Itulah yang dinamakan dengan komunikasi. Jadi yang selama ini kita marah-marah langsung meluap-luap, alangkah baiknya marah kita itu kita narasikan, gitu. Sehingga nanti si Sahid yang tadinya Bapak marahin merasa ini Bapak marah atau ngasih tahu ya gitu. Kayaknya Bapak cuma ngasih tahu deh, Bapak nggak marah kok gitu. Sehingga itu yang mereka rasakan, gitu. Dari komunikasi baik itu pasti akan ada solusi kreatif. Jadi ya Pak, saya udah baikan dengan teman saya. Akhirnya kami membuat suatu rancangan ide, suatu proyek seperti ini Pak. Nah, dari solusi kreatif tadi, otomatis antara Bapak dan Sahid, contohnya, itu pasti akan terlibat aktif tuh. Baik dalam kegiatan, merancang, atau bahkan nanti dalam evaluasinya. Gitu. Jadi seperti itu rupanya dampak komunikasi yang baik. Gitu. Cuma terkadang ada beberapa tipikal orang introvert yang merasa, wah nggak enakan nih, nanti dia tersinggung, dia segala macam. Bagi orang yang introvert, silahkan abaikan rasa itu. Kalau kamu memang khawatir tersinggung, mulai dengan kata maaf. Contoh misalkan dia buang sampah. Kalau bagi orang ekstrovert mungkin, weh sampahmu itu ambil gitu kan. Tapi bagi orang introvert, aduh nanti dia tersinggung. Yaudah kita mulai dengan kata maaf. Maaf ya, tadi saya lihat itu ada yang jatuh tuh. Oh enggak, itu cuma sampah kok.
oh iya maaf ya, saya kira itu benda yang masih dibutuhkan. Ternyata sampah ya. Oh kalau gitu maaf ya, karena setahu saya sampah itu adanya di tong sampah. Jadi seperti bahasa satiran, bahasa sindiran, setidaknya itulah yang bisa dikomunikasikan bagi kaum introvert gitu. Nah, setelah kita mengetahui profil lulusan IPS tadi, kita udah tahu nih implementasi penilaian autentik seperti apa dalam pelajaran IPS. Kita rancang rubrik penilaiannya, kita buat portofolionya, atau kita membuat refleksi feedback. Tuh. Jadi, refleksi feedback ini seperti evaluasi berkelanjutan. Misalkan nih ya, misalkan kalau sekarang mungkin namanya ujian bulanan gitu. Jadi refleksi feedback ini setiap bulan itu harus kita perbaiki. Misalkan kita sekarang mempelajari 5 sila, contoh misalkan ya dalam IPS dalam PKN 5 sila. Bulan pertama kita belajar tentang ketuhanan. Bulan kedua, sebelum kita masuk kepada sila yang kedua, kita harus kaitkan terlebih dahulu. Ayo, bulan lalu kita belajar tentang apa? Tentang ketuhanan, Pak. Apa itu maksud ketuhanan? Jadi seperti itu refleksi feedback. Kita kaitkan antara materi yang telah lalu dengan materi yang akan datang. Gitu. Jadi seperti spoiler ataupun seperti review materi yang telah lalu. Jadi ada 3 nih penilaian autentik yang bisa kita gunakan. Mulai dari merancang rubrik, portofolio siswa, dan yang terakhir refleksi feedback. Nah, jadi itu materi dari Bapak mengenai pembelajaran IPS yang menggugah, dan selanjutnya Bapak kembalikan kepada Syahid untuk bisa dilanjutkan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Jadi coba saya ada mahasiswa ini. Baik, terima kasih kepada Pak Muhammad Almi Hidayat ya dari tadi yang sudah jelaskan. Mungkin untuk selanjutnya itu akan langsung ke pembahasan ke Bu Wila gitu kan. Kepadanya dipersilahkan Bu Wila. Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya Pak Almi ini. Masya Allah ini materinya. Syahid mungkin sambil di share screen ya. Bisa Syahid. Kebetulan Pak Almi ini di Bogor lagi azan. Mungkin sambil share screen kita tunggu azan sebentar. Sama minta tolong Pak Almi, Bapak Muhammad Yusuf dijadikan co-host. Muhammad Yusuf, ya. Baik. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali ya teman-teman bisa bertemu dengan teman-teman di Aceh, bisa bertemu dengan senior saya, Bu Nurjani. Ini kami biasanya manggilnya karena beliau senior saya manggilnya kakak ya, Kak Jani gitu ya. Terus Pak Almi, kalau bukan karena visiting lecture ini ya, mungkin kita nggak bisa ketemu. Kalau harus ke Aceh bareng-bareng dari Bogor mungkin kejauhan ya. Nah, ini akhirnya kita ketemu secara virtual. Dan ini adalah bukti bahwa digital itu memudahkan gitu ya. Nah, ini nanti akan berkaitan juga dengan materi yang akan saya sampaikan. Sebentar. Lagi materi gimana ya? Oh iya, ya. Lagi materi. Baik, sebentar ya teman-teman. Silakan dilanjut Zahid, ini ya judulnya transformasi digital dalam pembelajaran IPS.
Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Almi tadi ya, teman-teman. Sebenarnya IPS itu dekat dengan kita, ya. IPS itu dekat dari kita. Jadi kalau kita belajar IPS itu bukan seperti zaman-zaman ketika saya SD, SMP gitu ya. Kalau saya SD itu IPS itu seolah-olah berbicara teori sekali, teoritis sekali, sangat syarat dengan teori ya. Ini kalau dengan saya nggak ada musik ilustrasi musiknya ya. Kalau dengan Pak Almi tadi rasanya tenang, berasa didongengin ya. Ya, eh, sebentar teman-teman. Sebentar ya. Nah, teman-teman, IPS itu saya yakin kalau untuk dari karakteristik IPS itu teman-teman sudah memahami semua ya, bahwa IPS itu kontekstual, tentunya sangat dekat dengan kita, membahas hal-hal yang di kehidupan nyata, bahkan materi-materi IPS itu sebenarnya dekat dengan kita gitu, tanpa tanpa harus bicara teori terlalu dalam gitu. Yang bagaimana hubungan kita dengan teman, bagaimana hubungan kita dengan lingkungan, itu juga IPS. Bahkan isu-isu yang hadir hari ini di tengah-tengah kita itu juga bagian dari IPS. Nah, ini karakter dari IPS itu adalah kontekstual, kemudian IPS itu interdisipliner. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Almi bahwa IPS itu humanistik, di mana mengembangkan empati sosial dan rasa tanggung jawab baik kita sebagai masyarakat maupun sebagai warga negara. Kemudian aktual, mengikuti perubahan sosial dan teknologi. Nah, salah satunya IPS itu tidak hanya berjalan sebagai sebuah mata kuliah atau mata pelajaran, tetapi tujuannya itu seiring dengan tujuan dari pendidikan, yaitu membentuk peserta didik yang tentunya berkarakter sosial, peduli, kritis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Oke, lanjut, Sahid. Oke, teman-teman, saya yakin teman-teman sudah sangat pro dengan digital ya, bahwa hari ini tuh kita tidak bisa mengelak dari digital. Yang bisa kita lakukan bahkan harus ikut bersama, ya harus ikut membersamai digital tersebut gitu ya. Sebentar, sebentar ya teman-teman, mohon maaf ini. Oh, ya. Sebentar, ini ada urgent. Baik, nah transformasi digital ini tentu apa ya, kalau kita sebagai calon guru, bahkan sebagai guru, oke, di zaman saya waktu belajar IPS itu sangat tekstual sekali, sangat teoritis sekali, sangat syarat dengan materi, tapi tidak bisa dipertahankan untuk saya mengajar eh, ke siswa saat ini, di era saat ini, dengan model pembelajaran teacher center seperti di tahun-tahun saya mengalami sekolah dasar itu. Kita mengikuti perkembangan zaman tentunya. Kita harus cara mengajar kita, cara kita belajar itu juga harus mengikuti perkembangan zaman, harus sesuai, relevan dengan kehidupan kita. Tadi Pak Almi menyampaikan bahwa IPS itu bahkan menjadikan dari hal-hal yang tadinya kita tidak peduli terhadap lingkungan, yang tadinya kita tidak peduli dengan sampah, tiba-tiba dengan kita mempelajari IPS, bagaimana menumbuhkan rasa kepedulian bahwa membuang sampah itu di tempatnya, kemudian menjaga lingkungan itu penting. Bahkan kita bisa memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Itu IPS, ilmu pengetahuan sosial itu sendiri. Dan IPS ini agar tidak menjadi sesuatu yang monoton, teman-teman, itu bisa diajarkan dengan
Digital ya, digital seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Almi. Bagaimana IPS itu bisa menggunakan model-model pembelajaran PJBL, PBL, kemudian bisa dengan saintifik misalnya, Jigsaw dan banyak model-model pembelajaran lainnya, tentu bisa juga dibantu dengan pembelajaran yang berbasis digital. Nah, ini saya mungkin pada kesempatan ini karena keterbatasan waktu, teman-teman di PGMI Ayuki juga akan ada kuliah lagi nanti jam 1, teman-teman di PGMI Takengon Aceh juga akan ada kuliah lagi nanti di jam 1, maka saya tidak bahas satu persatu bagaimana penggunaan pengaplikasian dari mobile aplikasi, Canva, dan VR ini. Nanti saya akan menyampaikan kulit-kulit luarnya saja. Silakan nanti teman-teman lebih lanjut untuk mendalami atau di lain kesempatan, gitu ya. Lanjut pemakalan. Lanjut sebentar. Baik, teman-teman, adapun aplikasi yang bisa kita gunakan di dalam dalam IPS itu tidak hanya IPS sebenarnya, dalam pembelajarannya itu ada aplikasi mobile. Aplikasi mobile ini tentu aplikasi yang disediakan oleh Google yang bisa membuat kita memudahkan kita dalam pembelajaran. Contohnya ada Google Earth ya. Google Earth ini seperti kalau dalam aplikasinya itu sebuah aplikasi yang berbasis peta, kemudian citra satelit gitu ya, yang memungkinkan penggunanya itu untuk menjelajahi permukaan bumi misalnya. Nah, ini kan ada di dalam IPS. Kalau dulu belajar IPS itu ada belajar peta dunia dengan visual, dengan gambar, bahkan nanti siswa itu kita suruh bikin peta, yang waktu itu kalau untuk saya pribadi yang tidak hobi menggambar ini ya, bikin peta itu sangat memberatkan karena harus betul ya, ini Kalimantan itu seperti apa, Aceh itu seperti apa, kemudian Bogor itu seperti apa gitu ya. Bahkan ada peta dunia itu kita lihat secara visual. Nah, saat ini saking canggihnya era digital, saking canggihnya perkembangan teknologi, bisa kita gunakan dengan digital, yang itu menggunakan Google Earth ini. Seperti bagaimana si pengguna itu dapat melihat lokasi geografis, kemudian peta topografi, bangunan, batas wilayah, dan berbagai informasi spasial lainnya yang tentunya bisa kita lihat melalui digital, yaitu namanya Google Earth ini. Nah, apa kaitannya di dalam IPS? Untuk pembelajaran IPS fungsinya apa? Nah, tentu untuk meningkatkan manfaatnya untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman kontekstual. Yang tadinya kita berbicara tentang peta dunia, di mana itu daerah Afrika, di mana itu daerah Asia yang kita tidak tahu itu bisa kita lihat di peta. Nah, sekarang ada Google Earth yang memudahkan, yang lebih kontekstual lagi tentunya. Nah, ini bisa misalnya dengan pembelajaran letak dari geografis misalnya mengenalkan benua, mengenalkan sebuah negara, mengenalkan sebuah pulau, gunung, dan laut kepada siswa. Itu bisa. Kemudian mengajarkan tentang konsep keruangan seperti lokasi, jarak, dan skala. Ini bisa juga digunakan pada mata pelajaran matematika gitu ya. Kemudian menunjukkan perbedaan kondisi alam dan sosial antar daerah. Misalnya kalau tinggal di daerah dingin seperti apa? Oh, kalau di Korea itu ada salju. Oh iya, kalau di Indonesia ada apa? Oh, adanya hujan. Nah, ini tentu bisa menggunakan pembelajaran yang lebih kontekstual. Kemudian bisa juga PJBL tadi, kegiatan proyek tadi bisa kita aplikasikan melalui bagaimana membuat eksplorasi lokasi wisata sejarah Indonesia misalnya dengan menggunakan fitur-fitur, salah satunya fitur Flashmart gitu ya. Jadi fitur-fitur tempat gitu ya. Nah, itu ada sebenarnya
bisa kita manfaatkan. Kemudian dalam aplikasi mobile ini teman-teman juga bisa menggunakan, kalau saya bisa misalnya kumpulkan tugas via Google Drive ya, biar nggak hilang tugasnya. Kemudian teman-teman bisa menggunakan Google Form untuk mengisi sebuah pertanyaan atau pernyataan-pernyataan. Nah, tentunya ini sangat memudahkan. Bisa juga dengan quizzes. Quizzes ini sudah menjadi media pembelajaran ya, teman-teman, media pembelajaran yang berbentuk kuis, di mana itu nanti tidak hanya di dalam membahas evaluasi pembelajaran, tapi juga di dalam LKPD di siswa. LKPD itu bisa menggunakan kuis. Yang tadinya pembelajarannya hanya guru ngasih pertanyaan, nah sekarang bisa kita gunakan kuis. Siswa bisa ke depan, di aplikasi itu kita bisa misalnya klik huruf apa, nanti keluar pertanyaannya, nanti kita cocokkan dengan jawabannya gitu ya. Nah, kemudian quizzes banyak ya sebenarnya yang berbentuk kuis ini. Kemudian kalau contohnya di dalam pembelajaran IPS apa Bu? Nah, ini bisa dengan penggunaan model pembelajaran gamifikasi ya, dengan game gitu ya. Nanti ada game, ada turnamen. Nah, kalau dulu TGT itu tim game turnamen di dalam model pembelajaran kooperatif learning itu bisa bisa kontekstual. Sekarang bisa kita gunakan dengan digital, menggunakan media quizzes ini. Itu ya. Kemudian ada story map ya. Story map ini alat digital untuk membuat peta interaktif yang bercerita. Jadi kalau kita belajar storytelling, teman-teman, maka di IPS di digital di aplikasi mobile ini ada namanya Story Map GS ya. Story Map GS ini alat untuk storytelling map. Nah, ini tentu pengguna bisa menambahkan teks, gambar, kemudian video, lokasi peta untuk menyusun sebuah narasi ketika kita menjelaskan sebuah daerah. Misalnya dalam IPS kita belajar tentang bagaimana di daerah pegunungan. Daerah pegunungan contohnya daerah mana saja misalnya. Nah, itu nanti bisa kita gunakan story map JS ini, di mana ada gambar, ada petanya, kemudian ada teks yang bisa kita masukkan. Nah, itu menurut saya pembelajaran akan sangat digitalisasi sekali ya, dan anak-anak saya rasa akan sangat suka. Itu. Makanya tadi kenapa IPS itu guru harus kreatif? Salah satunya guru harus mampu menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh era digital ini. Nah, misalnya menggabungkan konsep waktu dan ruang, ada tempat dan peristiwa ya. Di sini ada kejadian apa? Misalnya 17 Agustus itu bagaimana kita belajar sejarah dalam IPS, bagaimana 17 detik-detik perjuangan masyarakat, perjuangan pahlawan itu dalam merebut kemerdekaan. Nah, itu tentu nanti ada tempatnya, peristiwanya, itu bisa menggunakan aplikasi dari Story Map GS ini. Ya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, bicara sejarah, bicara Candi Borobudur misalnya, apa sejarahnya, apa budayanya, tentu nanti bisa kita realkan, kita lihatkan secara kontekstual, walaupun tetap masih via gambar, tapi gambarnya sudah tidak lagi di kertas, tapi gambarnya sudah ada di aplikasi, di Infocus misalnya, gitu ya. Oke, selanjutnya Syahid. Oke, ini virtual reality. Teman-teman, VR ini lebih canggih lagi karena dia memberikan pengalaman belajar itu imersif. Imersif itu artinya sangat sangat seperti nyata, seperti real gitu ya. Jadi 3D. Nah, ini sudah banyak ya teman-teman. Kalau kita lihat judul-judul skripsi dari senior-senior teman-teman itu sudah ada yang menggunakan virtual reality ini. Artinya di mana pembelajaran yang materi-materi yang sifatnya sangat sangat jauh dari siswa itu bisa didekatkan melalui simulasi 3D ini. Itu
Kalau untuk aplikasinya teman-teman nanti silahkan dicari ya, dibuka, silahkan dipahami lebih lanjut, dipelajari lebih lanjut. Itu berbentuk aplikasi ya teman-teman. Saya sudah pernah buka itu dan itu luar biasa sekali. Kalau kita mau menggunakannya, kalau kita punya kreativitas itu luar biasa sekali, bisa menjadi peluang untuk kita membuat model pembelajaran atau aplikasi pembelajaran yang bisa dijadikan ajang bisnis ya di dalam edupreneurship atau di dalam pendidikan. Nah, contoh penggunaannya di dalam IPS seperti apa? Ini seperti tour virtual ke Candi Borobudur atau Museum Nasional. Di mana misalnya kalau kami di Bogor mungkin ke Taman Mini Indonesia Indah itu dekat ya. Kami pernah itu Pak Almi dan teman-teman kita pernah ke TMII bersama mahasiswa-mahasiswa PGMI karena memang dekat dari sini. Kalau dari Aceh, dari Takengon ke sini itu kan luar biasa biayanya ya. Waduh, ini bisa dihemat untuk hal lain. Jadi studi tournya ganti aja, studi tour virtual dengan menggunakan virtual reality ini. Nah, ini nanti tentu sangat 3D ya. Jadi 3D itu tidak hanya kita bisa lihat, tapi juga bisa seperti real, seperti nyata ya. Nah, tentu tantangannya ini tantangannya ya, biaya perangkat dan pelatihan gurunya ini cukup lumayan. Karena seperti CapCut ya teman-teman, semakin banyak yang kita butuhkan di dalam membuat media pembelajaran itu, maka semakin ada effort untuk berbayar ya. Ada standar, kemudian ada pro gitu ya. Mungkin kalau yang gratis bisa lihat Candi Borobudurnya dulu saja misalnya. Itu tentu semakin banyak hal yang kita butuhkan, tentu makin ini juga. Nah, tantangannya itu biaya perangkatnya yang cukup mahal dan tentu pelatihan guru untuk penggunaan aplikasinya. Kemudian kita lanjut ke materi moderator. Nanti teman-teman bagaimana di dalam IPS Bu penggunaannya? Sangat bermanfaat sekali kalau virtual reality ini teman-teman. Bagaimana ketika kita melihat fenomena sosial budaya, misal di Papua itu seperti apa sih budayanya? Orang meninggal itu tidak langsung dikubur, tetapi ada adatnya, budayanya gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan VR ini. Kemudian lanjut kita menggunakan apa selain menjelajahi geografi dan lingkungan, kemudian juga memahami peristiwa sejarah ya teman-teman, kemudian juga bagaimana mengamati kehidupan sosial dan budaya itu untuk penggunaan VR ini. Tidak hanya di Aceh yang kita ketahui, tapi juga nanti di Bogor juga seperti apa. Teman-teman, saya ini kan aslinya Padang juga, Sumatera Barat. Jadi kita ini kalau dengan Aceh itu saya berasa sedarah gitu ya, sedarah karena sama-sama Sumatera. Saya di Padang, di kota Padangnya. Nah, budaya ternyata ketika saya sampai di Bogor, itu budayanya berbeda sekali antara orang Minang dengan orang Sunda itu berbeda gitu. Kalau orang Minang itu suaranya keras, kalau orang Sunda itu suaranya lembut-lembut. Nah, ini salah satunya ya, salah satu budaya yang saya pelajari. Nah, teman-teman kan nggak mungkin harus seperti saya, harus tinggal dulu di Sunda. Nah, kita bisa memanfaatkan aplikasi virtual reality. Kemudian ini kolaborasi digital dan penggunaan Canva. Teman-teman, untuk kita bisa melihat apalagi kalau untuk ilmu pengetahuan sosial ya yang tentunya banyak syarat dengan budaya, syarat dengan isu-isu sosial. Nah, bagaimana isu-isu sosial dan budaya-budaya ini bisa kita lihat tidak hanya memahami budaya daerah tempat kita tinggal, tetapi juga daerah-daerah yang jauh dari kita. Nah, tentu dengan penggunaan Canva ini bisa. Saya pernah menggunakan Canva ini dengan membuat video pembelajaran keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, di sana ada berbagai macam budaya. Dan itu ternyata ketika kita hanya menggunakan aplikasi CapCut itu kurang bagus
hasilnya. Nah, maka dibantulah dengan aplikasi Canva ini. Seperti bikin PPT menggunakan Canva ya, itu juga bisa digunakan. Ya, teman-teman dalam proses pembelajaran itu sangat menarik digunakan gitu ya. Jadi sebetulnya kita sudah sangat dimudahkan oleh digital ya. Jadi kalau dalam IPS itu sendiri hal-hal menurut saya materi-materi dalam IPS itu sangat relevan sekali dengan berbagai platform-platform yang disediakan oleh perkembangan teknologi saat ini, dan kita sebagai guru tidak boleh memejamkan mata dengan perkembangan teknologi ini. Kita tidak boleh, saya ini orangnya maunya manual saja, saya ini maunya nyatet saja. Nah, nanti teman-teman akan menjadi guru yang gaptek, teman-teman akan menjadi guru yang buta terhadap perkembangan teknologi, gitu ya. Bahkan sekarang itu kalau mengajar anak SD itu teman-teman harus banyak media-media pembelajaran yang tentunya menarik perhatian siswa itu sendiri gitu ya. Jadi kita tidak bisa lagi seperti zaman saya ngajar itu hanya sebatas menyampaikan materi, kemudian siswa mencatat, itu sudah tidak bisa lagi. Tapi bagaimana media pembelajaran itu kita desain semenarik mungkin, kita manfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada, sehingga pembelajaran yang kita sampaikan itu tujuannya tercapai, dan proses pembelajarannya itu juga asik dan menyenangkan. Tentu prinsip humanis tadi, memanusiakan manusianya itu dapat ya. Jadi tidak menganggap siswa itu sebagai robot ya, tapi bagaimana kita bisa menjadi fasilitator untuk siswa, bagaimana siswa itu terlibat segala yang ada di dalam dirinya ya, kreativitasnya kita gali. Bahkan ketika kita menggunakan aplikasi itu teman-teman, nanti kita akan melihat, oh si siswa kita ini lemah sisi kognitifnya, ternyata psikomotornya kuat. Dari mana psikomotornya kuat kita lihat? Oh ternyata dia menggunakan aplikasi VR misalnya atau Canva misalnya, itu sangat sangat bagus sekali. Kan ada orang seperti itu. Ada anak yang tekstual sekali, ada anak yang memang sangat sangat suka dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang perkembangan teknologi seperti ini, gitu ya. Nah, di dalam digital ini kita tidak bisa memang tidak bisa mengkesampingkan guru itu memang harus berjalan seiring perkembangan teknologi. Maka guru itu harus menghadirkan teknologi digital itu dalam segala aktivitasnya gitu. Bahkan sekarang anak SD itu kalau mau absensi itu pakai digital ya. Udah ngalah-ngalahin kita ini mahasiswa. Absensinya sudah pakai fingerprint gitu ya. Nah, kalau teman-teman di mahasiswa juga sudah pakai si akad ya. Kalau kami di Ayuki Bogor, tentu di Takengon juga sudah pakai Sevima misalnya ya. Nah, ini bukti bahwa kita berdampingan dengan digital, maka digital itu kita manfaatkan gitu ya. Walaupun pada dasarnya nilai-nilai yang ada di dalam pembelajaran IPS itu tidak akan sampai dengan digital, tetapi nilai-nilai yang ingin kita hadirkan tadi itu setidaknya memberi kemudahan kita dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Maka IPS itu kan juga sifatnya transendensi ya. Transendensi artinya tidak hanya berjalan dari sisi duniawinya saja, masuk pembelajaran, belajar tentang gunung, belajar tentang tentang benua, belajar tentang semuanya itu kemudian menggunakan Canva, menggunakan aplikasi-aplikasi yang sangat menarik. Tapi tidak hanya melihat dari sisi itunya. Tujuan dari IPS, tujuan dari pendidikan, tujuan dari pembelajaran materi itu tentu ada sisi ukhrawinya, transendensinya, yang nantinya itulah yang diharapkan tadi seperti Pak Almi katakan. Jadi output dari kita belajar IPS itu dengan memanfaatkan segala aplikasi, media, model pembelajaran, outputnya adalah bagaimana kita menjadi
manusia yang syarat dengan nilai, syarat dengan pengetahuan yang tidak hanya mencerdaskan kita dari sisi kognitif, tapi juga mencerdaskan kita dari sisi emosional, mencerdaskan kita dari sisi afektif tadi ya, dari sikap kita gitu. Jadi belajar dengan digital, tapi jangan meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Maka digital itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Kalau dari saya, guru itu tidak akan tergantikan oleh kecanggihan teknologi, karena digital itu tidak bisa mengajarkan kita dengan hati. Maka yang bisa mengajarkan kita dengan hati itu hanyalah guru manusia. Digital tanpa manusia juga tidak ada apa-apanya, karena digital itu dimanfaatkan oleh manusia. Maka manfaatkanlah digital itu dengan sebaik-baiknya untuk memudahkan kita, bukan untuk hal-hal yang membuat kita kehilangan nilai-nilai kemanusiaan kita. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Buka Prodi dan Pak dosen, Pak Almi, saya serahkan. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang menarik misalnya, atau kurang ada salah-salah kata. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Wila dan Pak Alwi. Berarti sekarang kita masuk kepada sesi diskusi ya. Untuk itu kepada peserta, bagi ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, silahkan saja langsung. Ini sepertinya paham semua ya Pak Almi ya. Itu di kolom chat kayaknya ada. Oh, Atau ada di kolom apa chat. bisa Silakan dilihat? moderator. Coba Sahid. Baik Bu, tadi ada yang bertanya lewat chat, kolom chat. Pertanyaannya itu, ini pertanyaan dari Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan. Izinkan saya Setia Rahayu dari IAIN Takengon untuk mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu, bagaimanakah penerapan aplikasi mobile dapat mengubah dinamika interaksi peserta didik dengan materi pembelajaran IPS, serta apa saja kelemahan potensi etis yang mungkin timbul akibat ketergantungan terhadap platform digital tersebut? Seperti itu Bu pertanyaan. Oke, apa mau langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya? Teman-teman, silahkan. Gimana Pak Almi? Apa langsung kita jawab saja? Boleh juga dijawab satu-satu Bu, nggak masalah. Tapi Iya. pengennya kita kan ada interaksi antara mahasiswa. Jadi jika Iya. dari Takengon bertanya, saya berharap mahasiswa dari Bogor untuk menjawab. Begitu sebaliknya. Nah, iya, silakan. Jadi dari tadi kan saya dengan Pak Almi nih yang menjelaskan, yang berbicara. Saya belum dengar nih suara teman-teman. Ada nggak nih teman-teman yang bisa berani jawab? Ini dari pertanyaan dari teman-teman dari Takengon ya tadi ya. Silakan kalau dari mahasiswa PGMI Ayuki mau jawab silakan. Dan kalau bisa, kalau bertanya langsung ya, langsung ini untuk untuk kebutuhan dokumentasi juga sangat penting ini. Teman-teman harus ada interaksi ya.
Silakan. Ini untuk menghemat waktu mungkin saya coba jawab dulu ya Pak. Nanti silakan teman-teman menanggapi ya. Atau ada tambahan dari Pak Almi dan teman-teman mahasiswa. Saya ingin teman-teman mahasiswa menyiapkan pertanyaan juga ya untuk Pak Almi nantinya ya. Dan kita saling ya. Oke, tadi pertanyaannya sebentar saya buka kolom chat dulu. Aplikasi mobile, bagaimana penerapan aplikasi mobile dapat mengubah dinamika interaksi positif dengan materi? Oke, serta apa kelemahan potensi etis yang mungkin timbul akibat ketergantungan? Oke. Baik, aplikasi dalam apa namanya di dalam yang saya sebutkan tadi aplikasi mobile itu kan banyak ya jenisnya teman-teman. Tentu untuk interaksi itu interaksi dengan materi IPS itu berubah tapi bukan berarti berubah kepada ini suatu dampak yang negatif ya. Karena perubahannya itu tentu kepada hal yang sifatnya memudahkan. Karena digital atau media pembelajaran itu teman-teman itu harus memudahkan pembelajaran. Yang mungkin selama ini kita belajar IPS, belajar tentang materinya yang saya ingat ya di IPS waktu SD itu ada kita belajar tentang kerajaan-kerajaan di masa kerajaan Majapahit itu ya, kerajaan apalagi kan banyak itu kerajaan-kerajaan. Nah di sana kita dituntut untuk kalau dulu itu dituntut untuk memikirkan bagaimana Ternate itu, bagaimana Tidore itu, seperti apa sih Maluku itu, seperti apa sih kalau saya dulu sangat abstrak sekali dalam pikiran saya sebagai siswa SD, sangat jauh sekali rasanya kalau belajar IPS itu. Rasanya kalau sudah belajar IPS itu betul-betul sesuatu yang harus kita hafal gitu ya. Siapa raja yang terkenalnya, kapan raja itu menikahnya, siapa nama anaknya, siapa nama ibu sambungnya, siapa nanti ibu kandungnya. Nah, ini hal-hal yang menurut saya sangat teoritis, itu harus kita hafalkan. Dan yang berperan di dalam anggota tubuh kita itu hanya apa? Kognitif, hanya intelektual gitu ya. Kalaupun kita bisa hafal, kita bisa tidak ada dampaknya. Dan kita belajarnya merasa ini sangat jauh dari kita. Maka aplikasi mobile itu sebenarnya mengubah interaksi antara si siswa dengan materi pembelajaran. Yang tadi interaksinya sifatnya satu arah, mungkin dengan aplikasi mobile ini, aplikasinya nanti interaksinya tentu interaksi yang dua arah, bahkan dari bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang tentunya teman-teman. Misal sifatnya tadi kontekstual, real. Jadi kita berbicara tentang kerajaan Majapahit itu bisa kita hadirkan dengan virtual reality tadi bisa, dengan aplikasi mobile, macam-macam aplikasi mobile tadi bisa, dengan apa Google Earth tadi misalnya kita belajar tentang pegunungan yang terkenal di dunia, pegunungan tertinggi di dunia apa, itu kan sangat jauh dari kita di Aceh dan di Bogor. Nah, bagaimana itu dapat terlihat dengan jelas misalnya bisa kita bawa ke ruang-ruang kelas sehingga menjadi dekat dengan kita. Dan tentu interaksinya itu tidak lagi untuk mencerdaskan, untuk memahamkan kita secara knowledge atau pengetahuan, tetapi juga bagaimana semua kemampuan, semua potensi yang ada di diri kita itu bisa kita manfaatkan
Contohnya, kita tidak lagi konsen dengan materinya, tetapi kita juga belajar bagaimana penggunaan aplikasinya. Bagaimana aplikasi itu bisa digunakan, bagaimana aplikasi itu bisa dipelajari, bisa dimanfaatkan. Nah, tentu interaksinya itu bagus gitu ya. Cuman mungkin saya coba analisa dari pertanyaan ini, interaksi dengan teman-teman, interaksi dengan apa ya, dengan kan ini digital ya, digital itu saking canggihnya digital sehingga banyak sekarang orang itu tidak kenal dengan temannya di sebelahnya, teman satu kelasnya, bahkan temannya di luar di beda-beda kelasnya seperti itu. Nah, mungkin ini yang kalau kita tidak bisa mengimbangi antara digital dengan kehidupan nyata, dunia maya dengan dunia nyata, tentu sosial kita tadi akan berkurang, akan direnggut oleh digital. Maka yang saya katakan tadi, digital itu boleh berkembang, boleh kita manfaatkan, tapi kita jangan hanyut di dalamnya. Maka peran guru sebenarnya tidak akan hilang dengan digital itu. Bahkan guru itu dimudahkan. Maksudnya guru itu tetap menjadi fasilitator. Guru tetap ketika kita menggunakan aplikasi itu kan guru nanti tetap menjelaskan. Kehadiran guru tetap hadir di dalam pembelajaran, di dalam materi itu gitu. Jadi menurut saya kalau interaksi dengan materinya itu pasti akan sangat bagus. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka kita tentu akan larut dengan digital itu sendiri ya. Kita akan sibuk, kalau mahasiswa kan kalau pegang HP itu sudah tidak punya waktu lagi untuk mendengarkan orang lain. Seolah-olah semua yang ada di dirinya itu full untuk digital itu, untuk HP atau gadget itu. Itu ya, teman-teman. Nah, tadi yang ditanyakan juga kelemahannya ya, kelemahannya seperti itu ya. Akibat ketergantungannya yaitu kalau untuk digital itu sendiri akibatnya itu sangat banyak sekali dampaknya ya. Dan dampak positifnya juga ada. Dampak positifnya ada itu yang viral di Aceh itu. Dari Singkil itu, siapa itu? Teman-teman Aceh kalau nggak tahu ini bahaya ini. Melda ya. Bu Melda. Nah, Melda Fitri All Shop itu kan karena digital itu. Karena digital akhirnya kehidupannya berubah. Nah, ini kan dampak positif dari digital itu sendiri. Dan ini isu-isu sosial. Ini isu sosial ada kaitannya dengan IPS itu sendiri. Itu ya, teman-teman. Dan mungkin banyak sekali contoh-contohnya. Segitu dari saya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Almi atau mahasiswa. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Wila. Nah, di sini sedikit Bapak ingin memberi apa ya, highlight lah, seperti silahkan kita itu mengakses seluruh informasi yang ada di dunia digital. Silahkan. Tetapi sekali lagi, peran ilmu itu memang harus ada interaksi. Itu nggak akan bisa tergantikan dengan segudang banyak informasi. Kenapa? Karena pikiran kita itu pasti ada mispersepsi. Fungsi guru untuk memvalidasi, untuk mengkoreksi. Betul nggak pemahaman kita? Khawatirnya, kalau kita fokus pada segudang informasi yang kita terima, kita seakan-akan merasa kita paling hebat, padahal bisa jadi persepsi kita itu sebuah kesalahan. Nah, kalau dalam Islam, biasanya itu dibilang, kalau kamu belajar sendiri tanpa ada guru, maka jin atau setan lah gurumu. Kenapa? Karena itu akan menghasut. Jadi seakan-akan, wah aku udah bisa nih. Oke, silakan tanya apapun. Sebetulnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita yakini ada namanya keberkahan ilmu atau keberkahan majelis, ya di situ letaknya, di mana guru sebagai validator untuk memvalidasi pemahaman kita. Jangan sampai apa yang kita sampaikan kepada siswa kita, murid kita, atau bahkan orang lain, itu menjadi sebuah doktrin sesat nantinya. Nah, jadi seakan-akan beranggapan, wah ilmu zaman dahulu udah nggak relate lagi. Nggak juga. Karena ilmu-ilmu zaman dulu, termasuk guru-guru Bapak dan guru Ibu Mila, bahkan kakek-kakek teman-teman semua, bahkan itu belajarnya ya dari tatap muka, face to face interaksi.
Bahkan jika seorang guru itu sedang berdiam atau bahkan sedang memperhatikan tanpa ada keluar sepatah kata pun, bisa jadi ilmunya itu sudah memang tertransfer kepada murid-muridnya gitu. Saya pernah waktu itu sengaja memang untuk mencoba atau mengetes. Mungkin ada salah satu dari unit A atau unit B di PGMI. Ada satu momen saat itu, biasanya saya masuk langsung menjelaskan segala macam. Nah, jadi kali itu ada hampir setengah jam saya diam, diam aja tanpa kegiatan. Diam, saya tatap, kemudian saya perhatikan. Nah, selang dari itu, saya bilang, oke, sejauh ini, adakah materi atau pertanyaan mengenai materi yang akan kita bawakan hari ini? Secara nggak langsung, ada salah satu mahasiswa mengatakan, Pak, kalau memang seperti, jadi waktu itu kalau nggak salah temanya, contohnya ya, contoh temanya tentang lingkungan. Jadi setengah jam saya berdiam, melihat, perhatikan sekeliling, duduk, duduk diam. Jadi mereka pun bingung gitu kan. Akhirnya setelah saya ucapkan itu, ada satu mahasiswa, Pak, lingkungan ini itu memang untuk kita manfaatkan atau untuk kita nikmati gitu. Jadi salah satu kaitannya dalam materi yang akan saya sampaikan, karena dalam silabus itu ada istilahnya eksplorasi sumber daya alam. Jadi pertanyaan itu sekaligus langsung ke inti materi yang hari itu bahwasanya gimana sikap kita sebagai manusia? Apakah kita sebagai khalifah itu harus memanfaatkannya atau mengeksplorasi atau menikmati saja? Jangan sampai kita mengeksploitasi gitu. Jadi kan ini yang terjadi nih. Jangan sampai eksploitasi itu sebagai tameng kita, sebagai topeng kita bahwasanya ini kami mengeksplor loh, kami mengeksplor kekayaan alam Indonesia. Bukan seperti itu. Jadi seperti halnya kayak tambang emas, kemudian tambang timah dan lain-lain, itu kita harus bisa pahami sampai mana batas mengeksplor dan sampai mana batas mengeksploitasi gitu. Jadi satu momen itu saya langsung, oh ternyata memang betul nih. Tatap muka atau berada dalam satu majelis ilmu tanpa harus ada interaksi dalamnya itu akan turun keberkahan ilmu. Nah ini yang nggak bisa didapat dari digital. Jadi sekali lagi Bapak tekankan kepada teman-teman semua, silahkan kalian ambil semua informasi, kalian download, tetapi ingat, ada satu yang tidak bisa mereka gantikan seperti kata Ibu Wila tadi. Nah, dan perlu diingat juga, kita ini kan makhluk sosial. Apa yakin kita bisa hidup dengan digital aja? Jangan-jangan nanti beberapa abad ke depan kita makannya bukan lagi makan nasi tapi memakan sebuah device, sebuah gambar JPG atau PNG itu yang kita makan. Kemudian kita kenyang kan nggak juga gitu. Nah, jadi seperti itu. Itulah pergeseran ataupun bahkan ketergantungan digital jika kita sendiri tidak bisa membatasinya. Nah, seperti itu Ibu Wila. Bapak kembalikan kepada Syahid, silakan. Eh, Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bu Wila dan Pak Almi. Untuk selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Ada, Pak. Ya, silakan langsung saja. Baik, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida ini. Saya dari Prodi PGMI Institut Agama Islam Negeri Takengon. Di sini saya izin bertanya. Pertanyaannya, nah Ibu, dari materi yang telah Ibu jelaskan, kami ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan pentingnya pemahaman digital itu hanya ditujukan bagi guru saja, yang harus menguasai dan harus memahami berbagai platform digital, ataukah peserta didik juga perlu memahami dan menguasainya? Apalagi peserta didik kita itu kan masih di usia dini, Bu, atau masih SD. Mohon penjelasannya, Bu. Moderator, ini apakah langsung dijawab? Eh,
Sepertinya akan ada yang nanya lagi, Bu, Oh dari ya, silakan ditampung dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Asabila Permata dari Institut Ummul Qura Islami Bogor, semester 3. Saya izin bertanya kepada Bapak Almi Hidayat. Mohon izin, Bapak. Faktanya di sekitar kita banyak guru di tingkat MI atau SD yang masih berasa bingung untuk menyeimbangkan antara kebebasan dan merancang pembelajaran dan kewajiban memenuhi target sekolah. Guru itu sering diminta untuk menyusun perangkat ajar kreatif, tetapi di sisi lain tetap harus melengkapi dokumen. Contoh seperti ATP, modul ajar, dan asesmen yang menuntut keseragaman atau kesamaan. Pertanyaannya, bagaimana guru dapat merancang pembelajaran IPS yang benar-benar menggugah atau kontekstual jika ruang kebebasannya dibatasi oleh tuntutan administratif kurikulum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa saja dijawab oleh Bu Wila dan Pak Ari. Pak Almi dulu apa saya dulu nih? Silakan Pak Almi. Oke, boleh. Ya. Nah, saya jawab pertanyaan dari Sekar tadi. Jadi, Pak, kayak mana ya? Guru-guru kita banyak terbebani secara administratif, tetapi satu sisi juga harus diajak atau bahkan disuruh untuk membuat inovasi dari proses belajar mengajar. Nah, sebetulnya kalau Bapak ikutkan atau mungkin kita ikuti semua perkembangan Menteri Pendidikan mulai dari tahun ke tahun, sebelum Pak Abdul Mukti itu ada Pak Nadiem Makarim, sebelum Pak Nadiem ada Pak Anies, sebelum Pak Anies ada Pak Muhajir, sampai belakang-belakang. Sebetulnya di era sekarang itu ada yang namanya kebijakan untuk mempermudah seorang guru tanpa dibebani administratif. Tetapi perlu diingat nih, terkadang rekan-rekan administratif lainnya, apakah itu tata usahanya ataupun bidang-bidang yang mengatasi masalah administrasi, itu tetap meminta dokumennya kepada kita sebagai seorang guru. Nah, terkadang di sini Bapak melihat kalau ini tidak dibatasi, mulai dari istilahnya kewajiban guru mengajar sekian JP satu hari atau satu minggu, kemudian beban administratif atau harus membuat RPP dan lain-lain, itu kan dokumennya tebal-tebal tuh. Mungkin orang-orang tua teman-teman semua atau bahkan saudara yang zaman dulu, era zaman dulu, guru itu memang satu orangnya harus membuat laporan tiap semesternya dan tebalnya itu seperti ini. Dan jujur, itulah yang membebani guru-guru kita. Nah, sekarang alhamdulillahnya kredit ataupun angka kredit dokumentasi tersebut itu digantikan dengan kegiatan atau bahkan inovasi dalam proses pembelajaran. Sehingga dalam kurikulum Merdeka itu kan dikenal dengan adanya modul pembelajaran atau kegiatan P5, profil pelajar Pancasila. Kalau di agama Islam atau di Kemenak itu P5RA. Nah, dengan adanya kegiatan tersebut itu bisa menambah poin ataupun angka kredit bagi seorang guru atau bahkan menggantikan jam kerja atau JP, jam pelajaran yang menjadi beban kinerja gurunya. Nah, sehingga guru-guru yang memang kreatif itu bisa digantikan dengan hal-hal kegiatan serupa. Jadi seperti membawa anak studi tour atau membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, misalkan ke museum. Artinya seorang guru itu dengan kegiatan tersebut, dengan dokumentasi, foto, dan lain-lain, itu bisa menggantikan beban kerja guru yang harus menghasilkan sekumpulan modul atau bahkan sekumpulan RPP. Nah, itu ada pergeseran. Jadi memang Bapak ingat sekali tuh, Sekar. Jadi ada guru Bapak waktu SD itu, ya saat dia mengajar, anak-anak silakan buka halaman 115 misalkan. Oke, silakan baca bergiliran. Satu bergilir. Oke, kemudian di halaman 120 ada soal, kerjakan ya. Udah, tanpa ada penjelasan
yang lebih detail. Nah, sewaktu Bapak keluar kelas, Bapak lihat Ibu guru di kantor, ternyata beberapa dokumen itu menumpuk di meja beliau. Dan zaman itu belum ada laptop, yang ada masih mesin tik gitu. Jadi kita bisa bayangkan, nah Bapak jujur saja, waktu zaman dulu sebelum saat dewasa ini, Bapak merasa seuzon. Enak kali gurunya, ngajar, kasih materi, pulang. Ternyata waktu dewasa ini Bapak langsung flashback. Ternyata itu yang dirasakan guru-guru kita. Nah, sehingga untuk kebijakan ini itu memang harus ada keuntungan atau keberpihakan kepada seorang guru. Dan alhamdulillah setelah Bapak ikuti atau kita bersama ikuti, dari zaman ke zaman hingga yang sekarang, Pak Abdul Mukti, itu ada keringanan bagi seorang guru untuk tidak lagi dibebani dengan hal-hal administratif gitu. Jadi jangan ada lagi alasan administratif itu menjadi kambing hitam dari ketidakhadiran guru atau bahkan kemalasan guru atau bahkan ketidakinovatifan seorang guru. Karena seluruh bebannya itu sudah digantikan dan bisa tergantikan oleh kegiatan-kegiatan yang menghasilkan sebuah inovasi atau sebuah pembaharuan dalam proses pembelajarannya gitu. Jadi Bapak juga berharap seperti itu tuh. Kenapa? Karena yang tadinya seorang guru itu memang dia harus bersifat seperti Tuturi Handayani jika berada di belakang, Ingarso Singkulodo kalau harus di depan. Jadi ada 3 posisi seorang guru di mana dia berada di depan, tengah, dan juga di belakang. Nah, esensi seorang guru adalah mentransfer ilmu atau menerjemahkan ilmu, bukan menerjemahkan administratif. Jadi Pak, kalau sekarang lah jawabannya. Kalau misalkan sekarang nanya Bapak, Pak, jadi Bapak gimana nih? Lebih setuju dengan beban administratif atau tidak? Jujur Bapak katakan, Bapak tidak setuju dengan beban administratif gitu. Jadi silakan kita berbagi kinerja. Di kelas, masalah kelas guru yang handle, masalah dokumen-dokumen silahkan teman-teman kita di bagian arsip Paris atau di tata usaha yang menghandle. Sehingga beban itu tidak menumpuk pada satu pihak. Nah, jadi seperti itu. Baiknya dan alhamdulillahnya di tahun sekarang, dari tahun ke tahun, beban kinerja guru itu tergantikan mulai dari hal yang administratif menuju hal yang inovatif. Nah, seperti itu sekarang. Oke, Bapak kembalikan. Bagaimana untuk penanya? Apakah sudah puas? Ya, Bunga, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya tadi dari Kak Mauli Daini gitu kan. Oke, langsung dijawab ya, Said ya. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana apakah yang paham aplikasi itu digital itu hanya guru atau siswa? Kalau siswa kan masih kecil, Bu, gitu ya. Masih tingkatan SD. Begini, teman-teman, yang harus memahami digital tentunya ketika guru memanfaatkan digital untuk media pembelajaran sebagai aplikasi untuk memudahkan pembelajaran, maka guru harus menguasai dan memahami digital tersebut gitu ya. Nah, peran siswa sebagai apa? Ada aplikasi itu yang seperti saya katakan tadi, Story Map GS itu, atau dalam mata pelajaran lain misalnya bahasa Indonesia itu ada namanya Storybird ya. Storybird itu kan seperti storytelling. Kalau dulu storytelling itu kita berbicara apa, habis liburan pasti gurunya ngasih tugas, silakan ceritakan pengalamannya habis dari rumah nenek gitu ya. Nah, saya liburan ke rumah nenek, di rumah nenek saya bermain dengan kambing gitu ya, bermain dengan ini, nah macam-macam ceritanya. Tapi ada aplikasi Storybird sekarang di mana aplikasi tersebut tetap kita bisa bercerita, dan ketika kita bercerita tentang rumah nenek yang di sana ada bunga dan kambing, itu bisa dihadirkan gambarnya. Bisa kita hadirkan gambar kambingnya, gambar bunganya, seperti story meme GS yang saya sampaikan tadi. Itu bisa dihadirkan, nanti kita kasih teks.
Nah, itu sebenarnya eh, digunakan oleh tingkat SMP atau MTS, teman-teman. SMP sampai ke atas, SMA sampai mahasiswa. Tetapi bisa kita gunakan menjadi eh, media pembelajaran di SD atau aplikasi di SD, tetapi dengan tahapan yang cukup ringan. Jadi misalnya kalau di SMP itu mereka bahasnya tentang pegunungan, tentang teori-teori yang memang yang cukup cukup luas, maka di SD itu kita mungkin menggambar hal-hal kecil, misal ada ini sudah pernah saya aplikasikan ya. Jadi siswa kelas 3 SD, kelas 4 SD itu dia disuruh bercerita tentang gajah atau tentang bunga. Nanti dia ngambil tuh foto gajah, terus dia ngambil foto bunga ditaruh, terus nanti dia ngetik. Nanti dia ngetik tentang gajah itu. Nah, ini bukti bahwa sebenarnya aplikasi itu juga ada yang bisa dimanfaatkan oleh siswa, tergantung tingkat perkembangan siswa yang kita ajar ini. Ya, maka kan di PGMI kita belajar tentang psikologi perkembangan peserta didik. Maka ada aplikasi yang memang cocok sesuai dengan tingkat perkembangan anak, ada yang tidak gitu ya. Tapi setidaknya digital ini, ketika guru menggunakan digital, aplikasi-aplikasi yang sifatnya digital, setidaknya siswa itu terbiasa bahwa, oh gurunya, misal kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, oh gurunya menggunakan apa itu? Oh Bu Guru menggunakan laptop, Pak Guru menggunakan laptop, Pak Guru bikin apa itu? Oh ini namanya PowerPoint, oh ini namanya Infocus, ini namanya Smart TV. Nah, setidaknya siswa itu terbiasa dengan digital yang ada di lingkungannya. Nah, sehingga ketika dia terbiasa melihat kita, biasanya kan guru itu digugu dan ditiru ya. Bahkan dijadikan sebagai inspirasi gitu ya. Saya pengen seperti Bu Guru Aliyah nanti. Saya pengen seperti Bu Guru Siti Aliyah nanti. Bu Guru itu suka ngajar itu pakai gambar-gambar yang menarik. Nah, nanti mereka menjadikan kita sebagai inspirasi gitu ya. Sehingga mereka oh kalau jadi Bu Guru seperti Bu Guru Siti Aliyah harus belajar digital, harus bisa menguasai aplikasi ini. Karena abad 21 ini, ingat, siswa itu harus dituntut apa? Terbiasa dengan apa? Mengembangkan potensi 4C. Ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Almi di awal. Ada apa di 4C itu? Komunikasi, ya apalagi kreativitas, kolaborasi gitu ya. Dan berpikir kritis, creativity thinking gitu ya. Nah, ini 4C ini sangat cocok kita kaitkan dengan pembelajaran atau penggunaan aplikasi-aplikasi digital itu sendiri. Itu ya, teman-teman. Jadi bukan berarti guru paham, siswanya juga harus bisa, tidak. Tapi ada beberapa aplikasi yang bisa dilakukan. Kalau Quizzes itu kan misalnya ditampilin oleh gurunya di depan, di layar, itu ada layarnya itu yang bisa misalnya diklik gitu ya, touch screen-nya diklik terus nanti munculnya itu kan bisa melibatkan siswa. Siswa tidak hanya menjadi pendengar, tapi siswa juga terlibat aktif untuk ngeklik itu, gitu. Jadi mereka terbiasa. Itu ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana untuk penanya Kak Mauli Daini? Apakah sudah cukup? Terima kasih banyak Bu karena telah menjawab pertanyaan dari Maulida ini. Pertanyaannya sangat mudah dipahami. Terima kasih Bu jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Mungkin kita cukupkan ya Pak Moderator ya. Kali Ya ya. Bu. Karena sudah Ya. ada dua pertanyaan dan nanti dipandu untuk foto bersama ya. Saya ya. Oke. Baik. Untuk Iya, jadi sudah bisa. baik. Ya. Ya. Berarti untuk selanjutnya kita sudah cukupkan untuk sesi tanya jawab hari ini. Untuk selanjutnya kita akan sesi dokumentasi. Untuk itu kepada seluruh peserta disilahkan untuk Ini Pak Almi ada yang ingin disampaikan sepertinya. oh ya. Ya, jadi satu pesan, siapapun nanti kita, apakah menjadi seorang guru, menjadi non-guru dan lain-lain, ingat
di antara eh, empat kompetensi seorang guru yang harus kalian jaga, yang harus kita jaga bersama, itu adalah kompetensi kepribadian. Mungkin kalau kita dibilang, wah nggak profesional, oke nggak masalah. Tapi kita harus bisa menerima dan harus bisa menerima masukan kritikan dari sana orang lain. Dan itu menjadi modal kita untuk belajar lebih jauh lagi. Tapi ingat, kepribadian kita, itu kita harus menjadi uswah, kita harus menjadi teladan, kita harus bisa menjadi contoh. Karena itulah sebetulnya hakikat seorang guru. Oke teman-teman ya, insya Allah ya. Gitu. Itu Bu, dari saya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Almi dan teman-teman ya, luar biasa sekali hari ini. Senang ya, insya Allah nanti kita akan ini lagi ya, akan mengadakan di sesi-sesi selanjutnya ini. Kita jadi banyak belajar. Oke, mungkin bisa di on cam semua teman-teman. Syahid bisa ya, Syahid yang ini. Syahid bisa ya yang ngambil. Silakan on cam. Lihatkan senyum terbaik teman-teman. Senyum terbaiknya. Dadai boleh. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas mungkin. Apa nih gaya bebasnya Pak Almi? Gaya bebas kita gimana nih? Oh gini, oh gini. Oke, silakan. 1, 2, 3. Sebentar, satu lagi karena ada 2 slide ya. Ini pesertanya banyak sekali nih, alhamdulillah. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Terima kasih kembali atas ilmunya Ibu dan Bapak. Yang dari Aceh salam kenal ya. Semoga kita bisa ketemu. Yang kenal juga Ibu. Almi, terima kasih banyak ya. Ini kita tutup ya. Ya Bu. Ya. Baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak tentunya dari Pak Almi dan teman-teman mahasiswa Ayuki Bogor dan Takengwan Aceh. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bersama lagi dan apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk keseharian kita tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you. Selamat kuliah, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Ibu. Dadah Ibu.